Assalamualaikum Bu Sarah. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan selalu dapat melaksanakan tugas kita dengan baik. Hari ini kita berbincang-bincang sebentar untuk membicarakan atau merefleksi hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada minggu yang lalu. Bagaimana kira-kira perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran? Perasaannya setelah pembelajaran terlaksana pastinya senang, lega, melihat suasana kelas di mana mereka bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan kelompok. Berarti Ibu merasa senang, merasa puas dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin. Ya. Kemarin itu tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik bisa menjelaskan bioteknologi di bidang pangan, obat-obatan, kemudian apa lagi? Pertanian, peternakan, dan bioremediasi. Dari hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu, apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Secara global, tujuan pembelajaran di kelas tersebut sudah tercapai Bu, di mana peserta didik dalam kelompok kecilnya mampu mempresentasikan, menjelaskan masing-masing inovasi teknologi biologi. Kalau dulu babnya bioteknologi, kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu inovasi teknologi biologi. Kemarin kita di bidang bioteknologi konvensional, di mana mereka mampu menjelaskan masing-masing bidang dengan cara mempresentasikan dan menuliskan di sticky note lalu ditempel di papan tulis. Berarti masing-masing kelompok kecil itu sudah bisa mempresentasikan dengan baik hasil diskusi mereka. Kemudian apakah Ibu sudah merasa puas dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Puas 100% belum Bu, karena ada sebagian kendala kecil ketika pembelajaran itu dilaksanakan. Kalau kendalanya, seperti yang kita ingat bahwa pada saat awal pembagian itu kan kita kemarin pakai kertas undian atau kertas lotre ya Bu, di mana peserta didik mengambilnya acak, sangat acak. Jadi ketika mereka mendapatkan tulisan kata yang berkaitan dengan materi, kebingungan mencari temannya dan agak lambat untuk membentuk kelompok itu karena dengan alasan mereka diminta cepat, perempuan dan laki-laki. Mungkin perbedaan gender itu membuat mereka merasa agak kikuk ya, bergaul itu karena satu kelompok harus berbeda. Ya, karena kan ini kelompok kecil, kemarin kita cuma pakai 2 orang, jadi mungkin dari segi peserta didik agak risih karena hanya berdua. Kebetulan yang dapat berpasangan. Iya. Kemudian adakah strategi lain yang ingin Ibu kembangkan ketika pembelajaran mungkin pada materi yang berikutnya? Kemarin kan menggunakan strategi model discovery learning ya, kemudian digabung dengan tim aklik. Nah, adakah mungkin strategi yang akan dikembangkan lagi selain itu? Di materi lain atau di materi ini di kelas berbeda? Bisa di kelas berbeda atau materi lain juga? Kalau untuk materi yang sama di kelas berbeda, pastinya kita ingin mencoba strategi yang lain untuk melihat hasil apakah lebih baik dari strategi yang ini atau tidak. Dimana ingin kita berkelompok yang lebih besar. Kalau ini kan kelompoknya kecil, nanti ada pakai model tim ahli yang biasa kita pakai, misalnya dari kelompok 4 dengan anggota 4 orang
di mana tim ahli satu orang di situ menjelaskan ke kelompok-kelompok yang lain. Kalau ini kan kita mempresentasikannya ke depan, tidak mungkin itu. Mungkin kalau seperti itu kita model sel ya, ya tim ahli. Jadi dia berjalan atau masuk ke kelompok lain seperti itu. Bagus seperti itu, mungkin bisa dicoba lagi nanti pada saat materi yang lain atau di kelas yang lain juga. Kemudian adakah kesulitan yang Ibu rasakan pada saat di pembelajaran kemarin saya pada saat pengelolaan kelas atau apa? Seperti tadi kita untuk pengelolaan kelas ya ada ketika pembagian kelompok di awal dengan kertas undian itu, kemudian kebetulan kendala yang lain itu di waktu kemarin kita di hari Jumat hari Jumat pendek. Ketika di akhir mereka sudah tidak fokus lagi karena melihat kelas lain sudah bersiap untuk pulang. Padahal belum waktu kan kemarin kita masih punya waktu beberapa menit, ternyata sudah tidak fokus, tidak bisa dikembalikan fokusnya lagi. Ketika fokus mereka sudah teralihkan, jadi untuk mengembalikan fokus anak-anak itu mungkin agak sulit ya Bu. Kira-kira adakah yang ingin Ibu lengkapi lagi mungkin dari segi perangkat pembelajaran atau apa dari yang kemarin Ibu bawa di dalam kelas itu? Untuk sekarang kan kita kalau kami lihat itu kita ada yang istilahnya modul berdiferensiasi, penilaiannya yang berdiferensiasi. Kemarin kalau dari segi modul dan pembelajaran yang dilaksanakan kan berdiferensiasi, tetapi untuk format penilaian yang diambil masih belum berdiferensiasi. Kira-kira Ibu bisa mencoba untuk melengkapinya seperti itu? Saya akan coba sambil belajar dengan memanfaatkan platform yang tersedia. Oh ya, kan dari PMM itu kan kita banyak yang bisa kita pelajari dari sana. Ada modul aja, kemudian asesmen juga di situ banyak bisa kita ambil, kita adopsi ya, mungkin kita kembangkan sendiri. Kemudian biasanya kalau Ibu melengkapi sesuatu atau perangkat atau ketika ada kesulitan materi, adakah orang yang bisa Ibu minta bantuan misalnya? Ada Bu, biasanya yang untuk diajak berdiskusi yang pertama kali kan yang serumpun ya. Jadi ada Ibu selaku koordinator mata pelajaran biologi. Kemudian jika masih membingungkan atau apa, biasanya kita minta mengajak berdiskusi serumpun. Kalau kita kan sekarang pakai IPA, berarti ada fisika, kimia dan biologi. Masih belum puas juga kita biasanya minta pendapat lokasi kurikulum atau kepala sekolah. Bagus sekali, artinya kita mau belajar untuk memperbaiki diri ya pada saat pembelajaran. Yang jelas kita pasti ada kurangnya pada saat pembelajaran itu. Ada sesuatu yang ingin kita perbaiki pada saat pembelajaran berikutnya. Jadi sebenarnya kita sama-sama belajar juga. Bagaimana kita memberikan pembelajaran yang jelas berpihak pada anak, kemudian kembali kita ke pembelajaran berdiferensiasi tadi. Ibu tadi mengatakan bahwa akan segera melengkapi kan. Seperti tadi kan perangkat pembelajarannya untuk modul berdiferensiasi itu belum lengkap. Kira-kira kapan Ibu akan berusaha melengkapi? Setelah pembelajaran ini di kelas ini selesai, kan kita akan mencoba di kelas lain di sesegera mungkin. Artinya Ibu sudah punya komitmen untuk segera melengkapi dari segi perangkat pembelajaran, kemudian modulnya tadi ya. Kemudian dari perangkat penilaian juga untuk berdiferensiasi ini. Untuk pembelajaran di kelas tadi, apakah Ibu merasa bahwa untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi sudah mencakup pembelajaran berdiferensiasi yang kita kan ada yang konten ya, produk yang sudah Ibu laksanakan kemarin berarti berdiferensiasi konten. Nah itu, apakah ada lagi yang ingin Ibu kembangkan hanya berdiferensiasi lain?
misalnya produk bisa kita coba di materi, karena kan kebetulan ya, karena nanti di materi ini juga kan ada praktikum. Oh ya. Jadi praktikum bioteknologi konvensional di mana akan menghasilkan produknya, misalnya tapai, tempe, roti dengan memanfaatkan mikroorganisme. Jadi kan hasil produknya bisa berdiferensiasi. Oh iya, bagus sekali. Menarik sekali pembelajaran yang Ibu laksanakan. Kemudian pada saat materi berikutnya kayak seperti tadi ini bilang bahwa pembelajaran berdiferensiasi untuk produk ya. Ada yang menghasilkan tapai, kemudian tempe. Artinya kan berbeda-beda produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Nah, adakah biasanya Ibu menjadwalkan bahwa saya ini harus mengerjakan sesuatu, misalnya untuk perangkat pembelajaran harus berapa lama waktu selesai misalnya. Adakah apa itu namanya rentang waktu yang ingin dicapai Ibu? Ada Bu, biasanya kan kalau kita dari pribadi pasti ada. Kemudian kita didukung dengan dari pihak sekolah di mana kita punya rentang waktu persiapan perangkat pembelajaran sebelum masuk ke kelas. Dari pribadi kita pasti ada. Misalkan dalam 2 hari selesai modul A. Oh iya. Bagus sekali. Semoga pembelajaran yang Ibu laksanakan semakin bagus. Kalau saya lihat di kelas kemarin pembelajaran berdiferensiasi, kemudian media yang digunakan itu sudah kontekstual ya kemarin. Ada yang membawa kecap, kemudian metode koko, obat, tanaman hidroponik. Oh iya, itu sangat kontekstual sekali. Jadi sebenarnya dari sana sudah dari awal kalau peserta didik melihat, oh itu Ibu bawa apa, berarti itu sudah menarik perhatian mereka. Kita mungkin mau makan, mungkin dari sana kan sudah bisa menarik perhatian dari peserta didik. Jadi Ibu bisa lanjutkan seperti itu mungkin ya. Yang pertama, yang jelas ketika kita masuk kelas itu mungkin kita bisa menarik perhatian peserta didik dari apa yang kita bawa. Sangat bagus sekali yang sudah Ibu laksanakan. Kemudian bisa dikembangkan dengan media yang lain yang kontekstual. Untuk pengembangan diri yang ingin Ibu kembangkan lagi selain yang sudah disampaikan tadi, kira-kira apa Bu? Untuk pengembangan diri kita coba mereka kan tadi lama ya di pembentukan kelompok, mungkin kesadaran mereka untuk kebutuhan belajar masih kurang. Jadi yang kita coba memulai membangkitkan kesadaran mereka bahwa mereka perlu belajar. Jadi kesadaran diri mereka perlu ditingkatkan lagi, kebutuhan belajar mereka. Kemudian adakah lagi Bu untuk yang lainnya? Untuk ini tadi di materi yang sama di kelas berbeda, misalnya ini kan kita kemarin coba di kelas 10.1 ya, ada kelas 10.2 dan sampai 10.6. Nanti saya ingin mencoba, ini kan kelompok kecil, kita coba dengan kelompok yang lebih banyak anggotanya, misal 4 orang dengan model jigsaw di mana ada tim ahli yang menjelaskan ke kelompok-kelompok lain. Nah, nanti diharapkan mereka mampu menguasai atau mencapai tujuan pembelajaran yang pastinya walaupun hanya ada satu tim ahli yang menjelaskan ke kelompok-kelompok lain, tapi diadakan nanti tes formatif untuk mengukur ketercapaian mereka dengan menggunakan quiz. Jadi kita bisa menggunakan gadget untuk mengembalikan fokus mereka, mungkin beberapa soal di quiz. Jadi dengan dan kita pastikan mereka punya kuota atau bisa memanfaatkan fasilitas kita wifi jika terhubung kelas-kelas itu. Jadi untuk agar
kemarin kan kendalanya salah satunya post test tidak terlaksana. Jadi kalau kita coba dengan memanfaatkan gadget, jadi kan kita tidak perlu membacakan soal, mereka tidak perlu menuliskan jawaban, tinggal klik-klik. Yang jelas itu secara waktu kan lebih efisien ya Bu ya. Tidak kita menggunakan teknologi tadi. Kemudian kalau sudah terlaksana seperti itu, menurut Ibu apakah untuk kesadaran diri mungkin pembelajaran sosial emosional peserta didik itu bisa meningkat ya? Kalau dia kan lebih memperhatikan ya. Biasanya kan peserta didik ini kalau ini bakalan dinilai, ini masuk jadi penilaian, dia merasa lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh untuk mengerjakan soal seperti itu. Saya rasa lebih meningkat Bu, karena ada penilaian yang terlaksana, fokus mereka bisa dijaga, karena kan HP masing-masing di sana ada soal, tidak tengok kiri kanan. Iya. Bagus sekali, berarti itu bisa dilanjutkan dan dilaksanakan pada kelas yang lain ya. Kemarin kan pada kelas 11 berarti untuk kelas 12 dan seterusnya itu bisa dilaksanakan dengan pengembangan yang Ibu sampaikan tadi. Seperti itu. Kemudian rencana Bu, kalau di kelas kalau kemarin itu ini kan di materi yang kebetulan berdiferensiasinya di bidang konten. Nah, rencana nanti ada di bab ini kita mengadakan praktikum seperti yang saya jelaskan tadi, ada praktikum bioteknologi konvensional di mana kita memanfaatkan mikroorganisme sederhana, bioteknologi sederhana yang ingin dilaksanakan nanti agar pembelajarannya berdiferensiasi pada produk atau hasil, di mana nanti kita harapkan siswa bisa misalnya pembuatan nata de coco dengan memanfaatkan air kelapa, kemudian nanti kita di sekolah kan ini di sekeliling kita banyak aloe vera ya Bu, atau lidah buaya. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan nata de aloe vera, kemudian bisa pembuatan tempe, pembuatan roti dengan memanfaatkan kamet dan bioteknologi hasil yang lainnya. Menarik sekali apa yang Ibu sampaikan untuk pembelajaran berikutnya bisa dilaksanakan. Semoga apa yang Ibu harapkan bisa terlaksana. Untuk yang jelas untuk pembelajaran kita selalu melihat dan memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian yang jelas kita sebagai pendidik ini harus selalu menghamba pada anak seperti itu. Kita harus selalu melibatkan mereka. Kalau misalnya pada saat pembelajaran, yang jelas untuk praktikum itu kan jelas melibatkan mereka ya. Mereka bekerja dengan dengan hal-hal baru sangat menarik dan sekali, antusias. Pembelajaran sosial emosional juga bisa terlaksana seperti itu karena dia punya kesadaran diri untuk belajar. Adakah lagi yang ingin Ibu sampaikan saya dari hasil pembelajaran kemarin? Sedikit kemarin kan di akhir pembelajaran tidak sempat proses atau tes formatif biasanya. Nah, jadi rencananya di kelas lain akan saya coba tesnya pakai kuisis. Jadi kita penggunaan teknologi dimanfaatkan juga, menghemat waktu juga Bu, tidak pembagian kertas dan lain-lain. Mereka tidak menuliskan seperti itu karena melihat kendala kemarin itu salah satu waktu mereka sudah tidak fokus. Kalau melihat mereka peserta didik sekarang kan sangat tidak lepas dari gadget, jadi itu salah satu yang saya pikirkan dan akan saya kerjakan karena melihat minat mereka. Jadi kita coba dengan tes formatifnya mengikuti perkembangan. Iya, bagus sekali menurut saya. Kemudian bisa dikembangkan, bisa dilaksanakan seperti itu sehingga penilaian akhir atau post-testnya bisa terlaksana ya.
Mungkin pembicaraan kita cukup sampai di sini dulu. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu Ibu untuk berbincang-bincang pada hari ini. Semoga pembelajaran Ibu ke depannya semakin bagus lagi, semakin membuat peserta didik merasa bahwa kebutuhan belajarnya itu terpenuhi, karena memang untuk pembelajaran berdiferensiasi kan kita melihat kebutuhan belajar peserta didik, kemudian bakat dan minat mereka seperti apa, profilnya seperti apa. Jadi saya lihat bagus sekali apa yang sudah Ibu lakukan di kelas dengan media yang kontekstual, kemudian berdiskusi dengan kelompok kecil, itu bagus sekali, bisa dikembangkan. Terima kasih banyak Bu atas kesediaan waktunya, semangat untuk terus melakukan yang terbaik untuk peserta didik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Saida tadi sudah melaksanakan percakapan pasca observasi pembelajaran. Ucapkan terima kasih. Bagaimana perasaan Ibu saat melaksanakan percakapan pasca tadi dengan guru yang diobservasi? Kalau saya merasa bahwa pembicaraan kita pasca observasi ini kan harusnya coaching ya Pak. Artinya saya sebagai coach itu harus bisa menggali sesuatu dari si guru yang saya terpilih itu, kemudian dia bisa mengungkapkan apa yang saya menjadi kesulitan, kemudian mengungkapkan apa yang menjadi keinginan beliau untuk melakukan pembelajaran yang lebih bagus lagi. Ada kesulitan pada saat saya ini, apakah sudah sesuai dengan alur cerita yang harusnya coaching melaksanakan itu Pak, mungkin di situ. Jadi perasaan Ibu seperti apa? Merasa tidak puas sebenarnya. Merasa tidak puas apa yang saya ya, karena mungkin apa tidak sesuai dengan alurnya seperti apa. Jadi Ibu merasa tidak puas. Saya sendiri sebagai coach itu merasa tidak puas. Kemudian ya, tujuan Ibu melaksanakan percakapan tadi apa Bu? Ya, kita kan melakukan observasi di kelas ya. Saya sebagai supervisornya itu mengamati guru yang mengajar di kelas, melakukan pembelajaran di kelas. Di situ saya ingin menggali apakah guru tersebut dia punya kesulitan pada saat pembelajaran, kemudian adakah usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Ternyata sebenarnya dari yang beliau laksanakan itu ada kesulitan, misalnya pada saat pembagian kelompok ada siswa mungkin yang merasa agak kikuk antara perempuan dengan laki-laki pada saat satu kelompok. Tapi untuk berikutnya beliau sudah akan mencoba dengan pembagian kelompok yang mungkin tidak hanya dua orang dalam satu kelompok Pak. Jadi misalnya dalam satu kelompok itu ada 4 orang, jadi ada temannya si perempuan, misalnya ada temannya yang lain, kemudian laki-lakinya ada misalnya berdua, jadi kan kurang lebih terjalin kebersamaan itu ada. Tapi ini tidak canggung lagi, kalau hanya berduaan itu kan canggung. Jadi tadi Ibu mencari kesulitan apa saja yang dialami oleh guru yang diobservasi. Jadi kesulitannya tadi sudah Ibu sampaikan tadi, bahwasanya siswanya canggung diskusi. Kemudian juga sudah disampaikan Ibunya juga tadi ya, untuk mengatasi kecanggungannya itu. Ya, mungkin pada saat di kelas itu kan masih ada kecanggungan itu karena masih kelompok yang sama. Tetapi untuk kelas yang berbeda kan dengan kelompok yang berbeda lagi tadi, jadi bisa diatasi kecanggungan itu. Jadi tidak hanya 2 orang kali satu kelompok. Ya, kemudian Ibu tadi kalau kita berbicara berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi, kemudian dengan pembelajaran secara emosional, untuk pembelajaran diferensiasi seperti apa yang dilaksanakan, yang diobservasikan dengan senang di kelas? Pada saat pembelajaran di kelas kemarin kan mereka itu setiap kelompok itu berbeda-beda Pak. Materinya yang
didapatkan itu berbeda-beda. Jadi mungkin lebih ke konten, kemudian memang tidak terlihat kebutuhan yang berbeda-beda dari peserta didik, itu masih dianggap sama seperti itu. Tapi dengan materi yang berbeda-beda, dengan kelompok A, kelompok 1 misalnya dia mendapatkan bioteknologi di bidang makanan, kemudian kelompok 2 bidang pertanian, kelompok 3 misalnya bidang apa? Bukan seperti itu sih. Materi-materi yang didapatkan itu berbeda-beda kan, jadi digolongkan ke bidang apa seperti itu. Ya, itu yang kemarin dilaksanakan. Jadi berbeda-beda. Itu dari segi konten ya. Kalau untuk yang sosial emosional, kalau sosial emosional itu mungkin pada saat pembelajaran belum terlihat penuh, karena mungkin untuk kesadaran diri peserta didik itu yang jelas dalam setiap pembelajaran itu ada kelompok yang dalam satu kelompok itu mungkin ada yang cenderung diam seperti itu. Artinya kan dia tidak merasa kebutuhan belajarnya itu, oh saya perlu belajar ini, mungkin belum tercapai oleh si anak itu. Jadi tadi Bu Bel juga nggak bagaimana rencana selanjutnya tentang apa yang sudah disampaikan untuk pembelajaran sosial emosional itu sendiri kan rencananya untuk materi berikutnya atau di kelas berikutnya akan lebih tersampaikan lagi oleh di pembelajaran berikutnya Pak. Mungkin pada saat pembelajaran kemarin itu belum terlalu terlihat, tapi untuk pembelajaran berikutnya itu akan dicoba lebih lagi untuk pembelajaran sosial emosional. Kalau yang untuk diferensiasi? Ya, untuk berdiferensiasi juga karena materi dalam satu bab itu kan ada yang kedepannya itu beliau menggunakan model praktikum. Jadi dari sana kan bisa menghasilkan produk-produk yang berbeda-beda tiap kelompok. Jadi ada yang menghasilkan misalnya tempe, jadi ada tapai, ada apa lagi seperti itu. Jadi produk yang dihasilkan tiap kelompok itu berbeda-beda. Jadi diferensiasi produknya itu akan terlihat di sana pada yang berbeda. Jadi untuk sementara yang dilaksanakan jadi baru sebatas diferensiasi konten, kemudian rencana pengembangan untuk pembelajaran berikutnya akan ditambahkan lagi dengan produk. Iya. Itu yang saya dapat ambil. Kemudian Ibu tanyakan juga nggak kapan dia ingin melaksanakan? Yang jelas untuk kemarin itu kan masih kelompok di kelas 11 pada hari Jumat. Berarti pada hari Senin mungkin jadwal berikutnya itu akan dilaksanakan seperti apa yang guru tadi sampaikan, bahwa beliau akan mencoba untuk diferensiasi yang berbeda seperti tadi. Kemudian pembelajaran sosial emosional itu akan disampaikan lagi, akan tersampaikan lagi pada saat pembelajaran berikutnya. Artinya pada pertemuan berikutnya si guru tadi akan melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi, kemudian yang PSP tadi juga. Jadi pada pembelajaran berikutnya langsung. Jadi kita tunggu komitmen baiknya dari Ibu yang diobservasi tadi agar dapat melaksanakan apa yang direncanakan. Kemudian Ibu, kalau Ibu ketahui bahwasanya prinsip coaching itu ada 3. Pertama kemitraan, kedua kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah di dalam kemitraan itu kriterianya adalah tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat. Nah ketika Ibu melaksanakan coaching tadi, tujuan apakah dari Ibu atau dari? Kalau tadi yang saya ucapkan itu mungkin secara bersama, saya mengundang beliau untuk berbincang-bincang itu artinya saya mengucapkan bahwa perbincangan kita hari ini adalah untuk melihat hasil pembelajaran, untuk merefleksi hasil pembelajaran di kelas kemarin. Artinya itu yang saya ucapkan. Tapi mungkin secara persetujuan dari Ibu juga kan bahwa setelah pembelajaran beliau itu perlu refleksi, jadi perlu coaching seperti ini. Jadi kita sudah melaksanakan hal ini kriteria yang prinsip kemitraan tadi. Kemudian di kriteria kedua
itu tidak menggurui atau memberikan nasihat kepada rekan sejawat yang di coaching tadi pada saat pembicaraan atau pengalaman. Nah, seingat ibu bagaimana tadi terkait dengan hal itu? Kalau saya tadi lebih menggali sebenarnya menanyakan kepada guru tadi apa yang rencana yang beliau rencanakan ke depannya seperti apa yang menjadi kesulitannya, kira-kira apa yang menjadi untuk mengatasi kesulitannya. Sepertinya kalau saya lihat tadi beliau mencari sendiri apa yang akan beliau usahakan untuk mengatasi kesulitannya. Jadi saya mencoba menggali. Artinya tidak ada itu menggurui atau memberikan nasihat atau memberikan masukan terhadap yang disampaikan oleh ibu tadi. Nah, kalau itu sudah dilaksanakan berarti sudah merupakan prinsip yang pertama itu pemikiran. Kemudian di prinsip yang kedua adalah proses kreatif. Nah, yang kriteria pertama itu percakapan dua arah antara ibu dengan rekan sejawat tadi, dan rekan sejawat kalau harus lebih banyak berbicara. Nah, menurut ibu tadi siapa yang lebih banyak berbicara, ibu atau rekan sejawat ini? Kalau ketika saya menanyakan sesuatu dengan rekan sejawat tadi, mungkin pertanyaan saya itu misalnya hanya sekian kata, beliau menjelaskan cukup panjang, Pak. Oh, iya. Artinya rekan sejawat yang lebih banyak berbicara ya. Kemudian di kriteria yang kedua itu ada proses mendengarkan, kemudian mengulang atau merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya. Nah, bagaimana dengan kriteria ini, Bu? Apakah itu sudah tadi terlaksana? Untuk yang mengulang itu mungkin sebagian ada. Tapi mungkin kalau yang untuk penjelasan atau jawaban yang panjang itu tidak saya mengerti. Kemudian seperti memperjelasnya itu ada nih, Pak. Misalnya pada saat beliau itu akan melaksanakan pembelajaran di kelas berikutnya, bahwa dengan materi yang berbeda akan timbul atau untuk diferensiasi yang lain itu kan ada pengulangan dari saya dipertegas itu. Mungkin tidak setiap jawaban bicara iya. ulang. Artinya kita mengulang itu apa-apa yang menjadi poin-poin penting saja ya. Kemudian di kriteria yang ketiga, pertanyaan mengulang merupakan pertanyaan yang menggali. Nah, tadi ini sudah sampaikan tadi, kayaknya bagaimana? Apakah sudah melaksanakan? Menurut saya pertanyaannya cukup menggali, Pak, karena rekan sejawat saya juga mengungkapkan dengan panjang lebar seperti itu. Bukan pertanyaan apa yang saya tanyakan itu bukan pertanyaan tertutup yang jawabannya ya atau tidak. Jadi kan beliau itu menjawabnya dengan sesuatu yang panjang lebar itu, menjelaskan seperti itu. Apa yang saya tanyakan itu dijelaskan dengan panjang seperti itu. Tidak yang satu ya atau tidak. Begitu, Bu. Tapi saya dengar kalau tidak salah dengar mungkin Ibu ada menyampaikan apa kesulitan. Oh iya. Nah, seharusnya bagaimana, Bu? Apa kesulitan itu kan di pertanyaan kemarin adalah pertanyaan yang tertutup. Seterusnya seperti apa itu, Bu? Harusnya pertanyaan itu memang saya ubah, itu kan spontan apa yang terucap dari saya, Pak. Seperti itu. Harusnya mungkin apakah ada kesulitan atau kesulitan yang ibu hadapi pada saat pembelajaran ini. Artinya supaya pertanyaan itu tidak bernada tertutup. Iya. Kalau apakah, mengapa, apakah itu adalah pertanyaan seharusnya itu iya. Berarti Ibu harus menghindari pertanyaan-pertanyaan yang ada apakah dan sebagainya. Iya, itu konten itu pasti. Itu yang saya dengar tadi, benar. Kemudian kriteria yang ketiga itu di dalam proses kreatif, pertanyaan itu sudah menggali, bukan? Kemudian di prinsip yang ketiga, memaksimalkan potensi. Kriterianya percakapan menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Tadi bagaimana menurut Ibu? Seperti yang sudah disampaikan rekan sejawat tadi, bahwa pada saat pembelajaran berikutnya beliau akan mencoba dengan model yang lain, seperti halnya pada saat pembelajaran yang di kelas 11 ini kan untuk satu kelompoknya itu hanya 2 orang. Untuk pembelajaran berikutnya di kelas berikutnya itu mungkin 4 orang. Ada tindak lanjut dari
hasil pembelajaran kemarin ini. Mungkin beliau merasa ini kekurangannya ini, kemudian harus diperbaikinya seperti apa. Ada dari lanjut konkret ya. Iya. Itu sudah. Nah, kan kemudian kriteria kedua tindak lanjutnya itu berasal dari rekan sejawat. Artinya tindak lanjutnya bukan dari saran atau nasihat beliau. Bagaimana Bu? Beliau tadi yang sudah menyampaikan bahwa di kelas ini akan seperti ini, di kelas berikutnya akan seperti itu. Beliau yang merencanakan. Oh iya, berarti sudah terlaksana. Ini tindak lanjutnya berasal dari rekan sejawat. Kemudian di prinsip yang ketiga ini, di kriteria terakhir, percakapan tutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Nah kayaknya sehingga itu bagaimana? Itu mungkin belum terlaksana. Oh belum terlaksana. Ya karena saya merasa bahwa rencana beliau itu akan terlaksana. Kapan beliau akan melaksanakan? Artinya kan sudah ada rencana lah seperti itu. Jadi untuk menyimpulkan apa yang dibicarakan atau itu belum terlaksana, belum disampaikan dari rekan sejawat. Artinya ini kriteria ini belum terlaksana ya. Iya. Mungkin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti akan jadi perbaikan yang koreksi dari Ibu di dalam ketika melaksanakan masa profesi atau proses coaching ini. Dan mudah-mudahan Ibu semakin mantap, semakin bagus dalam melaksanakan percakapan itu. Ya, terima kasih waktunya.